Kita mengkaji mundur ke belakang terkait dengan Isra Mi'raj. Pada malam hari ini juga kita tidak akan melanjutkan kajian kita terkait dengan Fathu Mekah atau pasca Fathu Mekah sebenarnya, karena Fathu Mekahnya sudah kita bahas. Tapi karena ini mendekati bulan Ramadan, saya akan menyampaikan sisi-sisi Ramadan sisi-sisi Nabawiyyah yang bersentuhan dengan Ramadan. Bapak Ibu, kenapa Ramadan menjadi penting kita pahami dalam konteks sirah Nabawiyyah? Karena perang yang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar, itu dilakukan tepat pada saat kaum muslimin mendapatkan kewajiban pertama kali melakukan puasa. Jadi perang yang pertama dalam Islam itu terjadi pada tahun kedua Hijriah dan bersamaan dengan penetapan kewajiban melakukan puasa. Sehingga kaum muslimin pada saat itu melakukan perang dalam keadaan puasa. Ya, kalau kita berandai-andai sebagai manusia, kenapa ya Allah tetapkan puasa pada saat perang, kan itu ya? Kok tidak tahun berikutnya saja dah begitu ya? Diwajibkan puasa itu kalau bahasa kita. Nah, disitulah pentingnya Bapak Ibu kita memahami makna Ramadan itu sendiri. Ramadan itu secara etimologi, secara bahasa itu artinya adalah membakar. Sesungguhnya Ramadan itu tidak punya hubungan secara langsung dengan ibadah puasa. Mengapa Ramadan itu tidak punya hubungan langsung dengan ibadah puasa? Karena nama Ramadan itu sendiri sudah lebih dulu ada ketimbang kewajiban melakukan puasa Ramadan. Jadi orang-orang Arab dulu menamakan bulan-bulan yang mereka lewati itu lebih didasarkan kepada kondisi alam atau kultur masyarakat mereka. Contoh misalkan ada bulan Safar. Safar itu dalam bahasa Arab artinya sifar. Ya, sifar. Kenapa kok dinamakan sifar? Ya, artinya karena pada saat itu para laki-laki di Jazirah Arab itu keluar dari wilayahnya untuk melakukan perang. Ya, melakukan perang. Zaman dulu itu kan hidup dari perang ke perang saja begitu. Karena yang berlaku hukumnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Jadi mereka itu berupaya untuk mengambil wilayah-wilayah subur yang bisa menjamin kehidupan mereka. Ya, maka pekerjaan mereka itu berlatih berperang dan berperang. Ya. Kok mereka berperang pada bulan Safar? Ya, karena mereka sudah 4 bulan dan 3 bulan tidak perang. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu bulan-bulan yang diharapkan mereka melakukan berperang. Ya, karenanya setelah selesai ada larangan berperang di bulan Safar mereka berperang lagi. Jadi wilayah-wilayah, desa-desa, kampung-kampung itu kosong karena mereka perang antar suku ketika itu. Ya. Dan Rasulullah SAW itu pernah ikut perang di usia 12 tahun. Ya, walaupun tidak perang secara langsung, hanya membantu paman-pamannya memberikan anak panah. Itu di usia 12 tahun. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ramadan dinamai Ramadan karena setiap bangsa Arab melewati bulan-bulan itu terasa begitu terik, panas matahari. Jadi cuacanya dalam keadaan yang sangat panas. Nah, dalam keadaan panas
biasanya para laki-laki Arab itu berdagang ke Syam karena Syam lebih sejuk ketimbang Jazirah Arab. Kalau Arab dalam keadaan dingin, maka mereka berdagang ke Yaman karena Yaman lebih hangat. Nah, jadi bulan Ramadan karena panas yang terik, mereka banyak berdagang ke wilayah yang lain. Sebagian mereka yang tidak berangkat berdagang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mengisi waktu di bulan Ramadan yang begitu terik itu untuk beruzlah, ya, untuk menyendiri di gua Hiro, ya, gua Hiro, ya, di gua Hiro itu jaraknya dari Ka'bah sekitar 3 kilo. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah setiap bulan Ramadan, terlebih menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu sampai dengan bulanan. Mungkin sebelumnya Rasulullah hanya beberapa hari saja melakukan uzlah di bulan Ramadan itu, tapi menjelang 3 atau 4 tahun, karena berbeda pendapat. Kalau saya katakan begitu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 6 tahun sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, ada yang menyatakan 3 tahun sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Intensitas Rasulullah untuk melakukan uzlah itu semakin rapat, semakin lama, begitu ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat beruzlah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan turunnya wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu rasionalisasi mengapa wahyu Allah yang pertama turun di bulan Ramadan. Ya, itu logikanya ya. Jadi paparan yang rasional. Walaupun kalau ada yang bertanya, biasanya kenapa kok wahyu turun di bulan Ramadan? Ya terserah Allah kan gitu kan, itu ya. Kalau itu mah jawabannya selesai gitu ya. Ya maunya Allah, pokoknya wahyu turun di bulan Ramadan. Tapi kan perlu ada kajian yang kira-kira sangat rasional mengapa wahyu itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, betapapun itu by design, ya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pun terjadi di bulan Ramadan. Dan para ulama berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Sebagian ulama ada yang menyatakan bersamaan dengan diciptakannya ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh, kan ruhnya Nabi Muhammad tuh yang diciptakan. Nah, Al-Quran itu sudah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, ke Baitul Izzah. Ya, sebagian lagi ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi Muhammad lahir, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Kita mah tidak perlu berdebat kapannya, ya. Tidak perlu berdebat. Faktanya bahwa menurut berbagai riwayat, ya, berdasarkan perkataan Rasulullah, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kapan, di mana, tanggal berapa, Rasulullah aja nggak tahu. Sinyalnya hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih kuat lagi sinyalnya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah kan tidak pernah ada hadis yang menyatakan tanggal sekian, tidak. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah pun tidak tahu. Itu rahasia Allah tentang Lailatul Qadar. Nah, maka Rasulullah mengajarkan cara memperoleh Lailatul Qadar. Caranya adalah dengan melakukan i'tikaf. Apakah ada jaminan orang melakukan i'tikaf dapat Lailatul Qadar? Tidak. Ya, orang bisa dapatkan Lailatul Qadar di mana saja. Cuman orang yang i'tikaf saja belum tentu dapat, apalagi orang yang melakukan aktivitas yang lain.
Dulu pernah ada yang bertanya ke saya, Ustaz, bisa nggak kita dapat Lailatul Qadar kalau di laut, di pantai, berdoa di pantai lepas, wah itu ya, berdoa langsung ke langit memohon Lailatul Qadar. Muncul ternyata wanita pakai bikini, namanya Laila. Ya, orang iseng aja tanya kayak begitu gitu ya. Ya bahasanya kan begini. Dengan itikaf saja yang orang fokus beribadah belum tentu dapat Lailatul Qadar, apalagi yang disambi-sambi dengan aktivitas yang lain. Maka Rasulullah mengajari itikaf itu full tanpa keluar dari masjid, ya, kecuali ke kamar mandi, ya, tidak keluar. Itu cara itikaf Rasulullah. Kalau itikaf kita kan pindah tempat tidur, ya. Masih dalam tahap begitu, pindah tempat tidur. Apalagi di Al-Qur'an, tahapnya baru sahur bareng. Ya. Nah, itu cara untuk memperoleh Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril, ya, dilakukan secara tadarus, secara berangsur-angsur. Yang pertama kali turun itu yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, juga pada bulan Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa pada bulan Ramadan, ya, keterkaitan puasanya itu bukan dengan peristiwa yang lain, bukan karena terkait dengan Isra Mi'raj, ya, di bulan Rajab, bukan terjadi di saat Rasulullah lahir Rabiul Awal, tapi Allah tetapkan puasa itu di bulan Ramadan karena puasa itu punya keterkaitan yang kuat dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Maka pada ayat 185 Allah terangkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat yang mendasari bahwa kewajiban puasa itu lebih dikaitkan erat dengan turunnya wahyu Al-Qur'an. Ya. Di sini bisa dipahami ya. Jadi kenapa dinamakan Ramadan? Kemudian kenapa wahyu turun di bulan Ramadan? Kemudian kenapa puasa ditetapkan pada bulan Ramadan? Ya, secara rasional, jadi kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, di kemudian hari para mufassir Al-Quran ketika menafsirkan ayat tentang puasa Ramadan, ya, mereka mengaitkan makna membakar itu maknanya dengan membakar dosa-dosa. Jadi di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita dibakar, ibaratnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih tetap terkait, artinya nyambung, walaupun nama Ramadan itu sendiri lebih dulu ada ketimbang kewajiban puasa itu sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa mengapa Allah wajibkan puasa itu dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, kan begitu? Kenapa kira-kira? Kok tidak dikaitkan dengan peristiwa yang lain? Tapi dikaitkan dengan peristiwa turunnya
Quran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah tetapkan puasa itu berkait dengan turunnya Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah, berisi ilmu Allah yang sangat luas, pengetahuan Allah yang sangat luas sekali. Maka Al-Quran itu sangat berat. Dikatakan Quran itu sebagai misaqan ghalidha, atau pada Al-Muzammil itu disebut dengan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, perkataan yang berat, qaulan tsaqila. Rasulullah aja dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Quran itu dengan ibadah yang luar biasa, dirasa berat oleh kita sekarang juga. Ya. Qaulan tsaqila. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran itu, ya, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-Kahfi. Ya. Seandainya air lautan di muka bumi ini disatukan, dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, niscaya tintanya habis, ilmu Allahnya belum semua tertulis. Bahkan kalaupun didatangkan air laut dengan jumlah yang sama, tetap tidak akan mampu menuliskan ilmu Allah. Nah, beratnya Al-Quran, pengetahuan yang begitu luas dan dalam, hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki kebersihan hati. Ya. Kalau orang hatinya bersih, dia bisa menangkap nilai-nilai Al-Quran sesuai dengan ruh Qurannya itu sendiri. Tapi kalau dia tidak memiliki kebersihan hati, ya, maka bisa jadi apa yang dia pahami tidak sesuai dengan ruh Qurannya itu sendiri. Ya. Kan banyak orang yang pintar Quran, hafal Quran, ahli tafsir, tapi pribadinya tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Ya sama dengan Islamolog kan gitu ya. Islamolog, dia hanya ahli Islam aja. Maka ketika ditanya Aisyah, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu ingin mewujud dalam diri seseorang, dalam diri kita, maka rujukannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya bisa ditangkap oleh orang yang memiliki kebersihan hati. Kalau orang tidak memiliki kebersihan hati, walaupun dia menguasai Al-Quran, bisa jadi muncul penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada dirinya. Kan ada yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai legitimasi dari kekuatan tertentu atau dari pihak tertentu, ya, karena sudah dapat Rubicon. Nah, ada ya, sudah dapat Rubicon. Terus untuk dapat segepok buah, ya, bangunkan pesantren misalkan. Ya kiai, ya ustadz, dia punya pemahaman terhadap Al-Quran, apa Al-Quran. Tapi karena tidak diiringi oleh hati yang bersih, sehingga tidak menjadikan dirinya itu terwarnai oleh Al-Quran. Ya hanya ahli aja. Ya, kalau orang Barat disebutnya Islamolog. Ya, orang yang ahli Al-Quran, ahli Islam, kan begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati itu sesungguhnya bisa dicapai dengan melakukan puasa. Kenapa? Puasa itu bisa membersihkan hati.
Karena pada saat kita melakukan puasa, maka kondisi spiritual kita itu melampaui kondisi material kita. Kalau kita sedang puasa, ada makanan yang enak, minuman yang menyegarkan di siang hari. Kalau kita sedang tidak puasa, walaupun perut dalam keadaan kenyang, kita tetap makan, ya. Kita tetap makan. Tapi kalau kita sedang puasa, seenak apapun yang ada di hadapan kita, karena kita sedang melakukan puasa, maka makanan yang lezat itu tidak kita sentuh, karena kita sedang melakukan puasa. Kesadaran diri kita sedang melakukan puasa itu menunjukkan spiritualitas kita sedang melampaui kondisi materi. Itulah ya sarana yang bisa membuat hati kita bersih. Jadi puasa itu salah satu perangkat yang akan menjadikan hati kita bersih selama kita benar dalam melakukan puasanya. Ya. Maka penting bagi kita untuk thalabul ilmi ya, terkait dengan puasa, ibadah yang akan kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan puasa itu telah didasarkan kepada pemahaman kita yang baik terkait dengan ibadah yang sedang kita lakukan. Karena kalau kita mengkaji ayat puasanya itu sendiri, ada rahasia-rahasia yang Allah tuh munculkan dalam diksi, dalam pilihan kata. Ya. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah gunakan kutiba? Tidak, ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum. Tidak begitu. Allah menentukan katanya dalam bentuk majhul dalam bahasa Arab. Kalau kita menyebutnya kata pasif, ya, diwajibkan. Tidak, hei orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan padamu, tidak begitu. Tapi hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, kalau Allah mengungkapkan kata dalam bentuk pasif, itu ada dua kemungkinan. Ya, bukan dua kemungkinan, ada dua makna, ya, dua kandungan. Yang pertama, bahwa amal itu, aktivitas itu, apa yang disebutkan oleh Allah itu sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, maknanya bahwa kalau Allah menyebutkan dalam bentuk pasif, itu menunjukkan amal itu bersifat konstitusional. Konstitusional itu terikat oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka puasa kita itu aturannya telah ditetapkan oleh Allah. Ya, bahasa sederhananya, yang namanya puasa dalam syariat Islam itu ketika dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu puasa dalam Islam. Jadi kalau dalam agama lain ada yang mengatakan puasa, tentunya puasa yang mereka lakukan tidak bisa dimaknai sama dengan puasa yang ada dalam ajaran Islam, ya kan? Orang Katolik misalkan melakukan puasa itu selama 12 jam, dimulai pada saat dia mengucapkan aku akan puasa. Jadi kalau dia mengucapkan jam 7 puasa, sepanjang 12 jam dia tidak makan dan minum, baru jam 7 pagi dia buka. Ya, dia sesuai dengan dimulainya kapan dia melakukan dia mengucapkan puasa. Pokoknya 12 jam. Ya. Ibu-ibu kepada anak kecil suka ngajarin kue poso wae yo, poso beduk. Itu sebenarnya tidak tepat diistilahkan puasa. Itu bukan puasa, itu latihan puasa. Apalagi kue ropopo poso lendang wae. Poso lendang apa Bu? Meleh madang. Wah, itu ya.
nggak ada lagi itu. Jadi ya puasa harus memenuhi aturan. Ya. Banyak kan aturannya kalau kita belajar fikih. Tahun lalu saya pernah membahas tentang fikih puasa ya. 4 kali pertemuan subuh. Saya pikir sudah hatam, sudah selesai ya gitu. Ya. Misalkan syarat-syarat melakukan puasa, hal-hal yang akan membatalkan puasa, kan gitu ya. Kan sudah dibahas semuanya begitu. Itu ada aturannya kan gitu. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi puasa itu akan membersihkan hati. Nah, dalam keadaan hati yang bersih, maka kita siap untuk bisa menangkap nilai-nilai Al-Qur'an. Maka sesungguhnya sangat tepat mengkaji Al-Qur'an itu di bulan Ramadan di saat kita sedang melakukan puasa, sangat tepat. Maka orang zaman dulu mengadakan tadarus. Jadi tadarus itu untuk mengkaji Al-Qur'an. Tapi dalam perkembangan berikutnya namanya tetap tadarus, tapi prakteknya deres. Ya, prakteknya hanya baca aja. Nah, baca kan bukan tadarus, namanya deres. Kalau tadarus itu mengkaji. Tadarosa ya tadarosu, artinya saling mempelajari. Jadi mestinya ayat-ayat Al-Quran itu dipelajari, dikaji begitu. Nah itu tadarus, karena akan lebih mudah ditangkap ya. Mudah ditangkap karena kita dalam kondisi yang hatinya bersih. Dan bagus lagi tadarus itu dilakukan di pagi hari saat kita sedang puasa, bukan di malam hari. Nah di malam hari bisa jadi tujuan tadarusnya nggak tercapai karena fokusnya lebih kepada kacang rebus, ya, terus ubi rebus, pisang rebus, jamuran, ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofi, ya. Terus kenapa menggunakan ala tidak menggunakan ila? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kok tidak ya ayyuhalladzina amanu kutiba ilaikum? Kenapa kok pakai ala? Ya setiap pilihan kata yang Allah tetapkan itu punya makna. Ala itu dalam bahasa Arab itu punya makna isti'la. Isti'la itu pembebanan kepada setiap orang. Maka puasa itu adalah pembebanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, disertai dengan tanggung jawab untuk mensyiarkannya. Itu puasa. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya untuk diri sendiri, mungkin Allah akan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba ilaikum. Ya. Jadi kalau ilaikum itu hanya khusus bagi diri kita yang tidak ada kewajiban untuk mendakwahkan, untuk mensyiarkan kepada orang lain. Tapi ketika Allah mengatakan alaikum, itu ada makna taklif, ya, pembebanan yang kita punya kewajiban untuk mensyiarkan kepada orang lain. Wujud mensyiarkannya itu apa? Tidak berarti kita ngomong poso, bukan, tidak hanya begitu. Ya, misalkan orang dagang makanan pagi hari. Nah, kalau dia mensyiarkan puasa, bagaimana dia bisa mengamankan dagangannya itu sehingga tidak terlihat oleh orang yang berpuasa? Itulah syiar. Ya. Kalau sekarang kan semakin ramai tuh angkringan tuh, ya, angkringan buka makin ramai. Bapak-bapak tuh banyak yang nongkrong di angkringan di saat puasa, nggak ditutup, nggak apa-apa. Ketika kita tanya, kok jenengan jualan di saat puasa? Saya hanya melayani yang tidak melakukan puasa. Ya tapi faktanya dia begitu terbuka kan gitu. Jadi mensyiarkan itu kita harus menjaga. Kalau sedang tidak puasa, ibu-ibu misalkan sedang halangan tidak melakukan puasa, ya ketika makan tidak demonstratif di hadapan suaminya, makan silver queen. Kok nikmat banget Pak ya. Ya tidak demonstratif makanya.
Dia sembunyi. Bahkan si ibu mestinya tidak diketahui oleh anggota keluarganya kalau dirinya sedang tidak puasa, tidak diketahui oleh keluarganya kalau dirinya makan gitu. Ya. Jadi saat makan tuh anggota keluarga lain yang sedang puasa itu tidak tahu kalau ibu makan. Nah, gitu. Itu mensyiarkan. Ya. Terus pada sisi akhlak, ya, pada sisi akhlak, misalkan bagaimana kita berperilaku yang mencerminkan diri kita sedang melakukan puasa. Kata-katanya dijaga, tidak emosional, dan seterusnya. Itu makna alaikum. Jadi ada kewajiban kita untuk mensyiarkannya. Nah, ini dahsyatnya puasa, hadirin yang dirahmati Allah, untuk bisa menangkap nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kenapa Allah tetapkan kewajiban puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah, bukan di awal, itu saya belum mendapatkan jawabannya sampai sekarang. Kenapa kok di tahun kedua Hijriah? Kok tidak di tahun ke-1 Hijriah atau di saat periode Mekah? Kenapa? Kalau kenapa tidak di periode Mekah itu sangat wajar, karena tidak ada satupun di periode Mekah ayat yang turun terkait dengan masalah hukum. Ya, periode Mekah itu ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat terkait dengan akidah. Kalau kita kaji fikih dakwah, Bapak Ibu, kalau kita kaji fikih dakwah, sesungguhnya target agama kita itu, ya, target agama kita itu kan bagaimana membentuk syakhsiyah Islamiyah dan syakhsiyah da'iyah, pribadi Islami dan pribadi da'i, kan gitu. Karena kita ini semuanya da'i, ya. Yang namanya da'i itu bukan hanya yang ngomong, ustaz yang ngomong, bukan. Kita ini da'i. Nahnu du'a, dalam pepatah Arab itu nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita ini da'i sebelum profesi apapun. Karena kita harus mendakwahi diri kita sendiri, mendakwahi lingkungan kita. Jadi semangat Islam itu bagaimana membentuk syakhsiyah Islamiyah dan syakhsiyah da'iyah. Dan syakhsiyah Islamiyah itu ditunjukkan oleh Allah proses pembentukannya pada periode Mekah. Ya, maka pada periode Mekah itu tidak ada ayat-ayat yang turun terkait dengan masalah hukum. Ya, ya. Hanya di akhir-akhir aja. Ya, akhir-akhir aja. Sholat itu kan turun di tahun ke-11 lebih, ya, 1,5 sebelum Rasulullah hijrah, 1,5 tahun. Itu Isra Mi'raj kan, ada perintah kewajiban melakukan sholat. Tapi di awal-awal periode Mekah awal itu tidak ada. Perang baru dilakukan di Madinah. Ya. Nah, ayat-ayatnya tentang akidah atau ayat-ayatnya tentang kehidupan akhirat, ya, tentang surga dan neraka. Itu yang muncul di ayat-ayat Makkiyah, ya, di ayat-ayat yang turun di periode Mekah, karena untuk membentuk kepribadian Islamnya. Tapi di periode Madinah itu lebih cenderung membentuk pribadi da'iyahnya. Ya. Ketika pribadi Islamnya sudah terbentuk, apakah terbentuk pribadi da'iyahnya? Enggak. Ketika diperintah perang, apakah berangkat apa enggak, kan gitu. Ya. Seorang yang memiliki syakhsiyah da'iyah, ketika ada perintah Allah perang, ya perang. Itu syakhsiyah da'iyah. Ada perintah dari Rasulullah untuk apa, ya dia lakukan. Itu syakhsiyah da'iyah. Jadi ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada jamaah itu nampak pada mereka yang syakhsiyah da'iyahnya sudah terbentuk. Dan jangan dikira di periode Madinah pun ada para sahabat yang ya berat juga ketika melakukan perintah-perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada yang merasa berat ketika hendak dapat diperintahkan pergi untuk perang Uhud, kan gitu ya, berat ada. Sampai akhirnya mereka
berangkat dengan terpaksa. Ya, ketika berangkat dengan terpaksa akhirnya pun nggak jadi, mereka mundur, desertir. Ya, itu 300 orang itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kan ketika itu belum ada identifikasi bahwa mereka kelompok munafik, itu belum ada. Ya, ya, mereka adalah sebenarnya orang-orang yang enggan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syakhsiyat daiyahnya belum terbentuk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita juga begitu sesungguhnya. Ya, kita juga harusnya berproses bagaimana menjadi sosok yang Islami, syakhsiyah Islamiyah, dan juga kita menjadi sosok yang dai juga, artinya memiliki kepribadian dai. Dai itu tidak harus ngomong, tapi ketaatan kita terhadap jamaah, ketaatan kita kepada syariat agama, ketaatan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya itu lebih nampak pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktunya Isya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya untuk bisa lebih menghayati puasa yang akan kita lakukan, yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.